adik-adik Horong Abraham yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Bah, apa kabarnya? Wah, Kakak Titin percaya semuanya dalam keadaan dahsyat, luar biasa, sehat, dan sedang bahagia karena sudah ketemu lagi dengan hari Minggu. Waktunya kita bertemu di Horong Abraham, walaupun masih tetap secara online. Tapi Kak Titin berharap semuanya adik-adik sudah siapkan hatinya, siapkan juga dengan yang paling penting Alkitabnya ya. Dan kita siapkan sikap yang paling sempurna untuk boleh sama-sama ibadah di Horong Abraham pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita semuanya, dan marilah kita menyerahkan terlebih dahulu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita satu di dalam doa ya. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, ini bukan karena kehebatan atau kekuatan kami boleh bangun dari tidur kami, tetapi karena Tuhan yang bermurah hati memberikan nafas ini, hari yang baru buat kami. Saat ini kami adik-adik Horong Abraham ingin bersama-sama memuji Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami yang sederhana ini kami persembahkan hati kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan, dan kami siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan dan boleh pulang dengan bersuka cita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah serahkan di dalam doa, waktunya kita bersukaria memuji Tuhan. Bagaimana kalau kita mau katakan bahwa hati kita penuh nyanyian buat Tuhan. Yes. Oke adik-adik, sekarang waktunya Kak Titin untuk mengajak adik-adik kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Marilah sebelumnya kita berdoa bersama dulu untuk renungan firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan saat ini. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur saat ini sudah tiba waktunya untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara pada kami masing-masing di rumah kami Tuhan, di dalam hati kami. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini bukan firman yang sekedar kami dengarkan, tetapi boleh tinggal tetap dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami terlebih dahulu ya Bapa, agar kami siap dan layak di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang Kak Titin mau ajak adik-adik terlebih dahulu membuka bacaan kita yang diambil dari Mazmur 96, ya. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 4. Sekali lagi, Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita membacanya sama-sama ya adik-adik ya. Sudah ketemu? Udah dong ya. Sekali lagi, baca alamat, isi alamat. Oke, kita baca bersama-sama dari 1, 2, 3. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 4. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, adik-adik, hari ini kita membaca kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini kebanyakan adalah tulisan dari Raja Daud, di mana dia memberikan kidung-kidung, pujian, dan doa-doa juga banyak di dalamnya. Tetapi yang paling menonjol dari Mazmur adalah isinya itu adalah pujian. Pujian itu, nah di dalam Mazmur ini sebenarnya ayat yang kita baca adik-adik ya, jadi ditulis pada saat bangsa Israel itu kembali dibebaskan dari mana? Ya, dari tanah Mesir ya. Adik-adik, mereka dibebaskan oleh siapa yang membebaskan? Pembebasan bangsa Israel ini terjadi karena adanya campur tangan Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka untuk boleh bebas dari perbudakan saat itu. Nah, oleh karena itu ditulislah kitab Mazmur di pasal 96 ayat 1 sampai 4 ini. Sering disebutkan di dalam kata-katanya, selalu disebutkan nyanyikanlah nyanyian baru. Di ayat kedua, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Itu semuanya diulang-ulang kata nyanyi, bernyanyi, nyanyian ya. Semua dasar katanya dari kata nyanyi. Nah, adik-adik pasti nggak asing dong ya dengan yang namanya nyanyian. Adik-adik pasti setiap ibadah, apalagi sebagai umat Kristen yang percaya kepada Kristus, sering sekali ibadah dilakukan dengan adanya nyanyian demi nyanyian. Seperti tadi awal ada lagu pembuka. Nah, sebenarnya nyanyian itu apa sih? Ya, kenapa kita harus bernyanyi? Ya, adik-adik, ternyata seperti bangsa Israel tadi, ungkapan hati mereka diberikan dengan puji-pujian.
Puji-pujian itu adalah sebagai rasa respon atau tanggapan pada sebuah atau pada sesuatu. Pada seperti tadi contohnya adalah kasih Tuhan buat bangsa Israel, di mana mereka boleh dibebaskan dari perbudakan. Jadi puji-pujian atau nyanyian itu adalah respon terhadap kasih Tuhan, terhadap kebajikan Tuhan, keadilan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan keagungan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kenapa sebagai orang Kristen seringkali, dan bukan seringkali lagi, memang selalu di dalam setiap pertemuan dan terutama dalam ibadah, kita diminta untuk bernyanyi. Gak ada yang lolos, apalagi namanya ibadah, dimulai tidak dengan nyanyian. Itu karena adanya respon ya. Karena kita mau berterima kasih, maka kita diajak untuk bernyanyi. Nah, adik-adik, dan pujian ini atau nyanyian ini adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Persembahan kita bisa salah satunya yang paling sederhana adalah dengan bernyanyi. Ya, adik-adik. Nah, nyata banyak banget ya di kidung jemaat. Adik-adik bisa lihat bermacam-macam lagu, bermacam-macam nyanyian. Nah, dalam nyanyian itu biasanya ya adik-adik terdiri dari kata atau syair. Itu adalah bagaimana ungkapan-ungkapan itu ditulis, respon-respon itu ditulis. Apakah bagaimana perasaan kita, kasih Tuhan terhadap kita, itu bisa dituliskan di dalam kata-kata atau syair di dalam nyanyian. Tapi bagaimana itu bisa menjadi merdu dinyanyikan, maka syairnya perlu yang namanya nada atau not. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah irama sehingga kata-kata itu tidak hanya kata-kata tetapi bisa menjadi lagu ketika diberikan notnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, dalam kitab Mazmur ini ya, salah satunya banyak sekali nyanyian dan pujian untuk Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud. Salah satunya pujiannya itu ya yang ditulis di pasal 96 ayat 1 sampai 4 ini adik-adik, bahwa bagaimana si pemazmur mengajak seluruh umat, seluruh yang ada di bumi untuk memuji Tuhan. Karena tadi bangsa Israel sudah dipulihkan keadaannya dari krisis mereka. Mereka tidak lagi tinggal di dalam perbudakan, tetapi mereka boleh menjadi pemenang. Jadi gimana sih rasanya kalau ketika kita sedang dalam satu masalah ya adik-adik, dan kita bisa lepas dari masalah itu, kan rasanya sangat bahagia. Nah, masalah itu tentunya tidak bisa lepas dari campur tangan Tuhan. Oleh karena itu kita pasti ungkapan happy-nya adalah dengan kita bernyanyi bagi Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Titi mau cerita lagi, ada satu contoh kisah seorang yang begitu menjadikan nyanyian ini sebagai ungkapan yang begitu mendalam dari hatinya. Nah, kisah ini adalah tentang seorang perempuan yang namanya disebut Fanny Crosby. Nah, mungkin adik-adik pernah ada yang mendengar atau belum pernah mendengar. Jadi Fanny Crosby ini dia punya ungkapan untuk isi hatinya terhadap kasih Tuhan bagi dia. Dia ini adalah seorang perempuan yang pada saat umur 6 minggu lahir dia mengalami demam dan akhirnya menjadi divonis oleh dokter untuk mengidap kebutaan adik-adik. Jadi matanya kedua-duanya itu sudah dinyatakan oleh dokter tidak bisa lagi melihat dan tidak bisa lagi pun dioperasi ataupun dilakukan tindakan segala jenis. Jadi sudah sifatnya permanen. Jadi bagaimana sih adik-adik rasanya kalau nggak bisa melihat? Coba tutup matanya. Ini adik-adik masih dengan menutup mata. Sedangkan si Fanny Crosby ini, dia membuka mata pun dia sudah tidak bisa melihat, semuanya gelap hitam. Tetapi justru dari kebutaannya ini, Fanny Crosby
tetap mengimbangi ya dirinya kekurangannya dengan dia menulis puisi terlebih dahulu. Dari puisi itu dia menjadikannya itu menjadi lirik atau syair, lagu-lagu ya, seperti Kak Titin tadi bilang. Akhirnya untuk liriknya itu diberikan nada solmisasi oleh dia sehingga menjadi sebuah lagu. Dan Fanny Crosby selama hidupnya dia telah melahirkan 8.000 lagu. Adik-adik bayangin 8.000 lagu dan 3 kumpulan puisi. Dia menulis berbagai jenis lagu, dan selama hidupnya adik-adik pasti akan sangat familiar dengan lagu yang menjadi ciptaan dia di Kidung Jemaat. Salah satunya yaitu Blessed Assurance, atau dengan bahasa Indonesianya Ku Berbahagia. Jadi di tengah kebutaan dia tidak bisa melihat, tetapi dia merespon bahwa Tuhan tetap baik buat dia. Dia tetap memuji Tuhan, mengatakan bahwa ku berbahagia. Lagunya kasih tahu sedikit ya, Kakak Titin kasih tahu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Nah, jadi dia tetap bernyanyi di kala susahnya dia, adik-adik. Tetapi itu justru menjadi kekuatan buat dia, bagaimana dia harus menghadapi gelapnya dunia yang dipandang dia, karena dia tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian juga dia menciptakan ya lagu, adik-adik juga pasti nggak asing kalau dengan lagu Kidung Jemaat, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jadi dia di dalam lagunya juga ada sebuah permohonan. Ungkapan terima kasih juga bisa diiringi dengan permohonan. Bagaimana ya Tuhan, tolong aku. Tuhan tolong dengarkan doaku. Anak yang tidak bisa melihat sama sekali ini. Nah, jadi banyak sekali masih lagu-lagu Kidung Jemaat yang adik-adik pasti sudah tidak asing lagi mendengar lagu Di Jalanku Diiring, terus kemudian Kuperlukan Juru Selamat. Jadi ada juga yang nada-nadanya tidak selalu yang syahdu, tetapi dia juga menciptakan lagu-lagu yang penuh dengan semangat. Ini bisa menjadi penyemangat buat dia, dan lagu ini juga bisa menjadi penyemangat buat orang lain. Dan terlebih nama Tuhan dimuliakan. Jadi adik-adik, apapun keadaan kita, hal yang paling sederhana yang bisa kita berikan, kita persembahkan untuk Tuhan, bisa kita lakukan dengan bernyanyi, adik-adik. Kita bisa melakukan nyanyian ini tuh sambil dimanapun, di jalan, kemudian sedang ada di dalam toilet. Seringkali ya kita suka bernyanyi. Kak Titin sih mengakui bahwa Kak Titin suka banget nyanyi di toilet. Tetapi dan paling penting ya adik-adik, mungkin kita nggak punya suara yang bagus. Seringkali kita menjadi takut ketika kita diminta bernyanyi. Padahal Tuhan tidak melihat bagaimana bagusnya kamu menyanyikan lagu itu, tepat atau tidak nadanya, solmisasinya. Enggak, Tuhan sama sekali tidak menginginkan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa hati kita sepenuhnya kita mau menyanyikan kidung pujian buat Tuhan, karena Tuhan senang sekali dipuji. Dan kita itu memuji dia bukan supaya Tuhan juga baik kepada kita, tetapi karena Tuhan itu memang baik, tidak ada rumus lainnya. Dan bukan supaya Tuhan menolong kita di dalam nyanyian itu, tetapi justru memang karena Tuhan justru menolong kita, jadi kita bernyanyi. Bukan supaya Tuhan itu tampak agung, tampak mulia, tetapi memang dia benar-benar agung dan dia benar-benar mulia. Jadi kiranya sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, sudah diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, kita pantas memberikan respon dengan memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik, kiranya adik-adik tidak berhenti bernyanyi di dalam segala situasi, di dalam senang
di dalam sedih apalagi. Semua ungkapkan bisa disampaikan lewat nyanyian. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi perenungan hati adik-adik. Siapa tahu ya adik-adik ya, ketika dengan bernyanyi yang sederhana, suara adik-adik itu tadi seperti si Fanny Crosby menciptakan lagu bukan hanya untuk dia, tetapi dari lagu dia jadi orang lain terberkati. Jadi dari nyanyian adik-adik, ketika adik-adik bernyanyi, orang lain yang mendengar menjadi juga terberkati, menjadi lebih bersuka cita ketika mendengarkan nyanyian adik-adik, dan tentunya Tuhan yang mendengarkan dan melihat hati adik-adik ketika bernyanyi. Makasih, mari kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami tidak punya kemampuan mungkin saat ini untuk sebagai pencipta lagu, tetapi biarlah Tuhan dengan hal-hal yang sederhana kami boleh selalu memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu sederhana, dengan nyanyian kami yang sederhana juga Tuhan. Dan biarlah tetapi itu dengan hati yang sungguh-sungguh dan besar kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Bapaknya di dalam namamu kami bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang waktunya untuk tugas-tugas aktivitas ya. Aktivitas sorong Abraham untuk minggu ini, adik-adik, Kak Titin mau adik-adik untuk bernyanyi satu lagu. Dibuat videonya, lagu apa saja. Adik-adik kalau bisa diiringi dengan musik dari YouTube bagus, tidak apa-apa, tetapi tunjukkan itu adalah nyanyian pujian buat Tuhan. Oke, jadi tugasnya adalah satu lagu. Oke, adik-adik, itu lagu aja pujian buat Tuhan. Oke, itu tugasnya. Titin mau ajak adik-adik selanjutnya untuk mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Ku Mau Bernyanyi, You Are Good to Me. You Are Good to Me. Jadi kita sama-sama kumpulkan persembahan dan sambil bernyanyi lagu. Ku mau bersorak
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian boleh mengumpulkan persembahan. Saat ini waktunya kita harus menutup ibadah kita, dan sebelumnya kita mau menyerahkan bersama-sama persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Dan kita tutup bersama-sama di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami serta Bapa terima kasih. Oke adik-adik, mari kita tundukkan kepala kita dan menutup mata serta melipat tangan. Kak Titin ingin agar adik-adik mengikuti doa yang boleh Kak Titin sebutkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih kepada kami semuanya, Bapa kami yang begitu mulia, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah orang Abraham pada saat ini. Tuhan, biarlah firman yang boleh didengar menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang tinggal dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pemazmur yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi saluran sukacita buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama katakan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita minggu ini, dan Kak Titin mau ucapkan selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.